Oke, shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini, pagi ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat, baik-baik. Dan mungkin jikalau ada Bapak Ibu yang mungkin lagi terbaring sakit atau dalam pergumulan, eh, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau mengawali morning call ini. Semoga apa yang saya sedikit sharingkan pagi ini bisa sedikit banyak menjadi pemikiran yang positif buat Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari kita berdoa semua. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, begitu indah pagi ini Kau berikan buat kami semua Tuhan. Kau yang sertai istirahat kami malam tadi, Kau yang berikan kami waktu kami boleh beristirahat, dan kami sekarang pagi ini Tuhan, kami hendak bersyukur, hendak mengucap syukur untuk pagi yang baru, hari yang baru, berkat yang baru. Kiranya Tuhan yang sertai, di mana kami membuka hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya Tuhan yang pegang medali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, sudah cukup lama saya tidak sharing di morning call ini. Saya harap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Saya tidak mau bilang bahwa kondisi setiap orang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang kondisinya saat ini sedang baik, sehat, atau mungkin juga ada yang kondisinya sedang banyak pikiran, banyak gendala dalam hidup, banyak pergumulan, atau mungkin saat ini terbaring sakit. Nah, saya mau sedikit sharing pengalaman pribadi dan juga apa yang saat ini kami juga sedang alami dalam kehidupan kami. Mungkin Bapak Ibu tahu akhir-akhir ini kondisi ekonomi juga cukup menantang ya. Kalau Bapak Ibu lihat harga-harga pada naik, bahkan kebijakan-kebijakan yang ada juga sepertinya tidak terlalu positif hasilnya. Kita juga tidak sedang berbicara ke arah politik, tapi kami percaya, saya percaya bahwa ada sesuatu yang proses yang terjadi di mana Allah turut bekerja. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau buka firman Tuhan dari satu bacaan dari Mazmur yang sangat terkenal. Bapak Ibu mungkin juga udah sering baca, tapi saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu jadi perenungan pagi ini ya. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik sudah sering ya mendengar tentang perikop Tuhan gembalaku yang baik ini yang ditulis oleh Daud. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu hari ini mungkin ada yang bangun dengan kepala pusing ya. Gimana nih lagi nggak ada uang? Gimana nih kondisi kesehatan masih sama aja dibanding hari kemarin? Gimana nih dagangan? Nah, ini yang paling sering kejadian ya Bapak Ibu ya. Usaha kok kayaknya buntu gitu. Omset turun drastis. Mana yang lagi jualan di online mungkin ya Bapak Ibu. Potongan tambah banyak. Iklan makin boncos. Terus ada juga yang komplain, toko omset biasa berapa, sekarang jadi turun, jadi ngedrop gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal ini sepertinya sangat sering saya dengar akhir-akhir ini. Dan bahkan saya sendiri pun juga mengalaminya Bapak Ibu ya. Saya bergerak di bisnis yang mengharuskan saya mengirim barang ke luar negeri, tapi karena satu dan lain hal, terutama sebab oleh perang ini, jadi kita nggak bisa ngirim juga. Banyak customer saya yang juga cancel pembelian, membatalkan. Teman-teman saya juga beberapa begitu, mengalami hal yang sama. Bisnis mulai meredup ya. Mungkin buat sebagian orang, teman-teman saya yang di banking ya, juga bilang bahwa
sekarang bisa dibilang semua usaha yang mereka handle, teman-teman di banking kan banyak yang handle bisnis ya Bapak Ibu ya, handle bisnis customernya, mereka lihat sendiri perputaran uangnya, lihat sendiri perkembangan bisnisnya, itu semuanya lagi drop. Dan semua pebisnis juga bilang kondisinya saat ini tidak baik. Nah, mungkin atas dasar itu juga ada hal yang dititipkan oleh gembala kami di Soekarno-Hatta ya, saya melayani di Soekarno-Hatta. Kami akan mengadakan sebuah retret Bapak Ibu ya, akan diadakan di bulan ini. Nah, tema yang diberikan untuk retret ini sesuatu yang mungkin kita sangat rindukan di masa-masa sekarang ini. Hanya satu kata, temanya hanya satu kata Bapak Ibu, yaitu adalah kata tenang. Ya. Ayatnya akan saya bacakan buat Bapak Ibu, sebuah ayat yang sudah sering juga Bapak Ibu dengar, dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu ini sangat kontradiktif ya Bapak Ibu ya, bahwa mungkin di saat bisnis lagi lesu orang berpikir, ya saya harus mencari hal, saya harus mencari cara biar bisnisnya makin jalan lagi, biar bisnisnya makin bisa bergerak lagi, biar roda ekonominya makin bergerak lagi. Customer nggak ada, harus cari cara untuk cari customer. Supply kurang, harus cari cara untuk cari supply. Buyer kurang, harus cari cara untuk cari lagi buyernya. Nah, tapi dalam ayat yang kita barusan baca ini, Tuhan seakan-akan minta kita untuk udah tenang dulu, tenang dulu. Karena jujur memang hal ini mengkhawatirkan ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri khawatir nih gimana ngasih makan keluarga, ngasih makan karyawan, bahkan Bapak Ibu pasti yang pengusaha pasti pusing ya, namanya fixed cost ya, nggak bisa direm, itu ada aja fixed cost yang harus dikeluarkan, biaya yang harus dikeluarkan, operasional juga harus jalan. Dari mana ini semua uangnya kalau omset kita terjun bebas gitu ya. Pikiran-pikiran itu semakin lama semakin banyak mengisi pikiran kita dan akhirnya kita tuh jadi nggak tenang. Nah, inilah yang mungkin Tuhan minta kita untuk stop dulu, tenang dulu, pikirkan dulu. Nah, tapi gimana tenang kalau segala sesuatu seakan-akan menghimpit ya Bapak Ibu ya. Tenang di sini bukan berarti bahwa kita harus, ya udahlah, diam dulu gitu. Enggak juga. Kita diminta tenang seperti layaknya kita ada jeda gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jeda yang diperlukan dalam suatu kehidupan itu bukan berarti kita benar-benar diam, tapi kita merewind lagi, flashback lagi. Apa sih yang terjadi belakangan ini? Dan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita, apa yang Tuhan ingin omongkan kepada kita melalui kejadian ini. Dan hal itu tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak jeda dulu. Nah, Bapak Ibu, kemarin waktu saya mendengarkan renungan dari Pastor Billy Lantang, itu suatu insight yang bagus ya. Judul renungannya adalah interupsi. Saya, kalau Bapak Ibu mau dengarkan lebih baik, tapi saya pikir bahwa kalau memang kita lagi dalam suatu meeting ya Bapak Ibu ya, dalam suatu meeting kita atau pidato gitu ya, mungkin di suatu ruangan, tiba-tiba ada yang menginterupsi gitu ya, kitanya merasa, siapa nih berani-berani menginterupsi kita gitu. Perumpamaan yang Pastor Billy Lantang pakai juga misalnya seorang anak yang sedang bermain, lagi asik, terus diinterupsi, ayo makan, ayo mandi, ayo belajar. Nah, kita seakan-akan melakukan sesuatu yang kita continue, kita merasa itu yang harus dilakukan, itu yang menyenangkan, itu yang perlu, dalam tanda kutip perlu kita lakukan, tapi tiba-tiba kita diminta diinterupsi kita. Stop. Interupsi. Kalau kayak di gedung DPR biasanya ada pidato, ada penjelasan, terus tiba-tiba interupsi Pak Dewan gitu ya.
Nah, interupsinya itu kadang-kadang bikin si anggota dewan yang lagi pidato ini marah ya Bapak Ibu ya. Kenapa Anda interupsi saya? Tapi kadang-kadang interupsi yang dilakukan di tengah-tengah pidato itu justru mempertanyakan esensi pidatonya. Kenapa Bapak bilang begitu 5 menit yang lalu? Kenapa Bapak mengatakan hal yang itu 5 menit lalu? Dasarnya apa? Nah, sama dengan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan minta interupsi hidup kita, stop dulu. Dani, stop dulu. Apa yang kamu barusan lakukan berapa hari ke belakang? Apa yang barusan kamu perbuat dalam beberapa hari ke belakang? Apakah itu sesuai dengan firman yang aku mau? Apakah itu sesuai dengan yang harus kamu lakukan sebagai umat yang kukasihi? Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu kalau kita tetap melakukannya tanpa interupsi. Di saat interupsi itulah kita, walaupun berada dalam suatu gejolak, walaupun berada dalam tekanan, di saat interupsi dan jeda tenang, di saat itu kita bisa berpikir, kita bisa berdoa, kita bisa melihat kembali ke belakang, apa yang sebenarnya sedang kita lakukan, apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Beberapa hari ini juga, Bapak Ibu, saya juga sedang dalam kondisi yang tidak tenang gitu ya, saya banyak pikiran. Waktu pelayanan di gereja kemarin, saya memaksakan diri untuk memimpin doa. Bukan waktu mersisit ya, kita punya kebiasaan kita para pengerja mersisit dulu, kemudian mendoakan beberapa orang yang ulang tahun. Biasanya saya tidak ambil bagian dalam doa itu, karena memang udah ada yang ditunjuk. Istri saya yang bertugas mengatur orang-orang untuk doa itu ya. Cuman saya entah kenapa, hati saya itu lagi kacau sebenarnya. Hati saya lagi gak tenang, hati saya lagi penuh pikiran, penuh pergumulan. Tapi Tuhan seakan menaruh kerinduan dalam hati saya. Dan ini doa. Saya lagi juga mikir gitu, orang kondisi gak tenang itu biasanya justru menolak untuk melakukan sesuatu yang seperti itu. Ya, ada beberapa mungkin pengerja yang misalnya kita minta doa, aduh janganlah lagi gak siap gitu ya. Kadang begitu. Ada yang mungkin mimpin call gitu ya, atau mimpin komunitas cell group atau apa. Aduh, nggak tenang, lagi nggak bisa. Nah, tapi justru di saat tidak tenang itu, kita mau lari kemana? Kita hanya punya satu harapan, satu tumpuan kepada Tuhan kita sendiri. Dan disitulah kita masuk, disitulah kita menempatkan diri. Rasanya memang nggak tenang, rasanya memang nggak gampang. Sangat mudah ya Bapak Ibu ya, untuk kita yang lagi happy, lagi dapat semua yang kita mau, lagi lancar kehidupannya, kita duduk berdoa. Pasti ucapan yang pertama akan kita kata, Tuhan aku senang, Tuhan aku bersyukur. Tapi gimana caranya di saat kondisi lagi pusing, di saat kondisi lagi tidak tenang, di saat kondisi lagi tidak baik-baik saja tuh, Anda bisa datang dan berkata, Tuhan aku bersyukur. Nah, kata syukurlah itu yang Tuhan nantikan. Tuhan menantikan apakah kita mau bersyukur untuk segala kondisi baik ataupun tidak baik yang saat ini kita terima. Di saat saya berdoa, Roh Kudus memimpin doa yang saya ucapkan. Saya nggak ngerti kenapa saya bisa berdoa. Bahkan pada setiap pribadi yang berulang tahun kemarin, saya doakan sesuai dengan apa yang keluar dari hati saya gitu. Saya doakan untuk keluarganya, saya doakan untuk istrinya, saya doakan untuk anak-anaknya, untuk pendidikan anaknya. Dan semuanya serba lebih spesifik untuk per masing-masing orang, di mana saya juga nggak tahu kok saya bisa ngomong begitu. Setelah doa saya baru nggak. Nah, Tuhan memang minta kita interupsi kesibukan kita interupsi kehidupan kita, dan kita berserah dalam tenang kepadanya. Bapak Ibu, waktu pembacaan tadi di awal kita membaca Mazmur ya. Di dalam Mazmur sudah jelas Tuhan gembala kita yang baik, yang menuntun kita kemanapun kita berada, kemanapun kita beracara, asal kita mau dituntun. Ada sebuah lagu Bapak Ibu, ini adalah sebuah lagu himne yang sangat populer dan dibuat oleh orang pendeta di Amerika Serikat pada zaman Perang Saudara.
Jadi waktu tahun 18 something di Amerika Serikat ada perang saudara, Bapak Ibu. Perang saudaranya itu sangat menegangkan ya, antara utara dan selatan, umumnya kalau nggak salah karena masalah perbudakan orang kulit hitam juga. Tapi perang saudara ini benar-benar menyita atensi, menyita perhatian, menyita tenaga, membuat semuanya tegang gitu ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Lagu ini tercipta, Bapak Ibu. Sebuah lagu di mana sang pendeta mengajak jemaatnya untuk tenang. Tenanglah. Dalam kehidupanmu, tenanglah bahwa ada Tuhan yang menjagai. Ini saya akan tutup untuk renungan pagi ini dengan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 410 ya. Ini adalah sebuah lagu yang sangat old ya Bapak Ibu kalau istilah sekarang, cuman saya tergerak untuk menyanyikan lagu ini buat Bapak Ibu. Karena saya percaya lagu ini punya sebuah hal yang kita rindukan Bapak Ibu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di saat dan kejam. Tetap ku rasa kasih-Mu, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang penuh. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau tenang Tuhan, kami mau duduk diam dalam Engkau, kami mau berserah padamu, dan kami percaya Kau pegang teguh tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang sertai kami hari ini Tuhan, hari lepas hari, hari demi hari. Kami percaya ada kuasa-Mu bekerja dalam setiap permasalahan kami. Mungkin kami belum melihat jawabannya saat ini. Mungkin kami belum tahu apa yang akan kami hadapi hari ini. Tapi kami percaya kami ada Tuhan yang menjagai kami. Ada Tuhan yang membantu kami menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berserah padamu dan kami buka hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.